Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di YouTube Mahendra Doi. Oke teman-teman semua, jadi pada hari ini saya akan memperlihatkan sedikit cuplikan video kelompok saya yang sedang mewawancarai seseorang tokoh di pondok pesantren, yang mana wawancara ini dilakukan untuk mengetahui apa saja metode pengajaran serta kurikulum yang dipakai di pondok pesantren tersebut. Jadi kemarin saya sudah tunjukkan brosur, secara data itu ada di brosur, dan dibandingkan brosur yang tertulis, ini yang dalam file PDF barusan saya kirim, nah itu ada lagi tambahan keterangan kitab-kitabnya. Jadi sebagaimana di brosur itu disebut bahwa ini kalau di kami, jadi ini mungkin belum tentu sama dengan pondok-pondok di tempat lain. Nah kalau di kami kurikulum utamanya itu adalah istilahnya pembelajaran pondok tradisional. Nah kemarin udah disebut di brosur itu mulai dari ilmu nahwu, shoroh, balaghah, tafsir, hadis dan seterusnya sudah ada tercatat di situ. Bahkan yang di file PDF saya udah tunjukkan juga contoh kitab-kitabnya. Selebihnya ada beberapa pembelajaran tambahan, program paket B dan C sekaligus beberapa ekskul sudah ada disebut situ juga. Nah dari apa yang disebut di browser itu bagian mana yang kurang jelas mau ditanyakan? Bagaimana perkembangan pesantren Bapak dari tahun ke tahun? Nah kemarin saya sudah sebut kalau untuk pondoknya kami baru tahun pertama. Jadi santri ini baru selesai 1 semester, belum lagi genap 1 tahun. Tapi dalam 1 semester ini pada dasarnya program pembelajaran itu berjalan sesuai dengan target atau harapan. Ya sebagai misal untuk pembelajaran nahwu sama shoroh itu sudah 50% lebih. Sudah kitab jurmiyahnya itu, kitab tasrifnya itu terselesaikan. Jadi besar kemungkinan itu sebagai satu sampel pembelajaran nahwu shoroh. Selesai 1 tahun ini santri udah khatam. Masuk tahun kedua dia sudah lancar atau paling tidak sudah lancar untuk mulai lancar membaca kitab gundul atau kitab kuning. Oh, jadi dalam 1 tahun, di dalam 1 semester itu ada target dia Pak. Di semester ini dia harus sudah memahami, di semester kedua dia sudah bisa menghafal, di semester ketiga gitu Pak. Kalau di IN ada pembelajaran bahasa Arab atau bahasa secara umum, kita tahu bahasa itu ada kemampuan mulai dari mendengar, mulai dari writing, menulis, mulai dari speaking dan seterusnya. Dan itu pada dasarnya skill yang nggak bisa dipisah-pisah. Dalam arti ya kita tuh sambil bisa bercakap, sambil bisa menulis, sambil juga menghafal kosakatanya kan, sambil juga belajar tentang gramarnya. Jadi antara pembelajaran teoretiknya, gramarnya, pembelajaran baik nahwu, shoroh, termasuk kemudian menghafal kosakata, latihan bicara itu seiring sejalan. Bukan ibaratnya menghafal dulu nanti baru belajar nulis, dia seiring sejalan. Sebagaimana teori umum kita belajar bahasa itu kan kayak gitu. Jadi segala macam aspek mulai dari writingnya, speakingnya, listeningnya, conversationnya itu seiring sejalan semuanya berproses. Jadi memang kalau disederhanakan 1 tahun ini targetnya kitab nahwu, jurmiyah, kitab shoroh, kitab tasrif itu rampung. Mungkin nanti tahun kedua kalau untuk nahwu dia bisa masuk Alfiyah Ibnu Malik dan seterusnya. Ya maka tentu kemampuan bahasa masih ada lagi yang banyak dipelajari, tapi kemampuan basic bisa membaca kitab gundul atau kitab kuning ya insya Allah besar harapan bisa tercapai 1 tahun pertama. Tapi kan itu bukan satu-satunya pembelajaran. Selain nahwu shoroh itu ada pelajaran hadis, tafsir, fikih, itu pun berproses. Mulai dari kitab yang dasar sampai nanti kitab yang pendalaman lebih lanjut.
dari pesantren ini Pak, dari pondok pesantren, apa saja kendala yang sering didapatkan Pak dari mengajar murid-muridnya gitu? Kalau secara umum kan pondok itu ada kegiatan belajar mengajarnya, ada taklim wal muta'alimnya, ada kegiatan ibadahnya, termasuk segala macam bi'ah terkait ibadah, mulai dari wiritannya, zikirnya, termasuk tahsin, qiraah dan lain-lain. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya di pondok ini, karena 24 jam santri itu mondok, ya kita tempa juga kebiasaannya, sikapnya, tingkah lakunya. Jadi memang ibaratnya pondok itu pembelajaran full totalitas 24 jam sehari. Dan ini bukan sekedar membentuk kecerdasan secara pola pikir atau pemahaman, tapi sekaligus membentuk tabiat, membentuk karakter. Nah, sejauh ini kita tidak mendapati kendala krusial dari sisi belajar mengajar. Sejauh ini ongoing, sesuai harapan guru yang mengajar. Sejauh pengalaman yang ada ini, saya bisa katakan santri ini tidak ada terbengkalai. Guru cukup disiplin secara waktu, tidak ada jam-jam kosong terbengkalai. Secara proses pembelajarannya mereka mendedikasikan kemampuan terbaik dalam mengajar. Secara output hasil, santri juga mendapatkan pemahaman yang dalam tahapan waktu bulan pertama, kedua selesai 1 semester, dan ini sudah mulai masuk bulan-bulan di semester kedua. Ini masih sesuai dengan target lah, tidak berkendala. Ya paling kalau bicara kendala dalam konteks yang lain, kendala terbesar itu adalah ini yang ada di tempat kami, dari sisi finansial saja yang krusial. Di luar finansial semuanya berjalan baik belajar mengajar, membentuk kebiasaan dalam hal ibadah dan aktivitas terkait, termasuk pembentukan karakter, adab, itu mencapai target. Hanya secara finansial, karena memang pondok ini sifatnya amal jariah, dalam istilah lain boleh disebut pondok wakaf, orang tua tidak dipatok angka biaya, berkomitmen sesuai dengan kemampuan saja. Sedangkan faktanya kehidupan keseharian pondok paling utama itu adalah terkait dengan kebutuhan konsumsi santri. Ya intinya itu kosnya nggak sedikit. Nah di sisi itu aja kalau bicara kendala krusial yang kami hadapi di Darul Ma'rifah ini, hanyalah masih agak tergopoh-gopoh memenuhi keperluan finansial untuk segala macam kebutuhan konsumsi dan lain-lain. Mungkin itu saja Pak, karena pertanyaan yang bisa saya lontarkan, karena penjelasan yang tidak saya ketahui sudah saya hampir ketahui di brosur yang Bapak kasih. Karena kan sudah ada metodenya, sudah ada di brosur situ, kurikulumnya sudah ada di brosur. Makanya hari ini saya sertakan beberapa info tambahan dalam bentuk file tentang selayang pandang, penjelasan tentang konsepsi biaya dan lain-lain. Ya insya Allah menjadi data pelengkap lah. Nanti ini rencananya video ini Pak akan kami masukkan ke YouTube. Nanti brosur yang Bapak kasih itu akan kami terapkan juga di dalam YouTube. Monggo tafadhol. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Itulah tadi video wawancara dari kelompok saya. Saya Mahendra, mewakilkan rekan kerja saya Armansyah, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam wawancara, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.